92,5 Maestro FM House with the Sound. Kasih harus menjadi dasar dari segala sesuatu sebab Tuhan adalah kasih. Halo Sobat Maestro dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam satu program yang pastinya ini menjadi program yang seharusnya dinanti-nantikan oleh Sobat Maestro. Dimana lagi kau bukan di Maestro Youth Channel, jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, Kenapa tidak? Yeay, kembali kita hadir pastinya di Sabtu pagi. Yes. Di mana kita berusaha untuk membawa keceriaan, pastinya nggak cuma keceriaan atau penuh tawa Kak Jo ya, betul. tapi harus juga ditambahkan dengan inspiratif ya. Cerita-cerita inspiratif dari anak muda yang luar biasa yang setiap minggunya berbeda, tapi yang pastinya punya satu kesamaan, yaitu membawa cerita-cerita yang bisa membuat kita semakin terinspirasi lagi melakukan hal-hal yang positif. Betul ya Kak Jo ya? Betul banget. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi di hari ini kita juga akan kedatangan lagi satu narasumber yang luar biasa. Betul. Tapi Sobat Maestro yang masih bergabung dengan kita, kita mau infokan dulu nih Kak Jon ya. Betul. Bahwa kita ini, acara ini memang disiarkan di 92,5 di Sabtu pagi. Tapi ini tidak menutup kemungkinan juga bagi Sobat Maestro yang mau mendengarkan secara lebih lengkap lagi. Gak cuma suara tapi ada visualnya. Yes. Ini bisa lewat mana nih Kak Jo? Di YouTube-nya juga ada loh kita sekarang. Betul gak sih Kak? Betul ya. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke channel YouTube kita ya, pastinya di Maestro Radio Bandung, Yes. ataupun juga di Spotify kita juga bisa nih ya, sama namanya juga Maestro Radio Bandung. Yuk kita langsung kenalan dengan narasumber kita yang hari ini sudah dengan penampilan yang proper banget itu banget, ya, satu kata yang tepat proper ya. Yuk Kak Jo boleh kenalan sama narasumber kita di hari ini. Iya betul. Halo selamat pagi. Halo, selamat pagi juga. Wow. Ya lembutnya minta ampun ya. Jadi kalau Sobat Maestro yang mengikuti kita lewat YouTube pasti bisa langsung lihat ya. Iya. Tapi yang di radio kita deskripsikan dulu gitu Betul ya. betul. Ayo coba Kak Jo. Suaranya anggun gitu ya. Tapi suara yang anggun itu disertakan juga dengan penampilannya luar biasa ya. Yes, betul. Tadi ada juga kru yang bertanya ini dari Miss Indonesia mana nih? Nah ya, karena sudah menggunakan mahkota dan sudah ada Putri, ada namanya juga di tengah-tengahnya iya, gitu ya. selempangnya. Pasti Selempangnya. Anda bingung ya. Aku lupa kata selempang Kak Jo ya. Iya betul. Nah kita akan kenalan dulu namanya dulu Boleh, ya. boleh, Nah, ayo. dengan siapa nih? Halo, selamat pagi. Nama saya Valerina Daniela. Wow, Oke. Valerina Daniela. Daniela. Oke, itu adalah nama dari narasumber kita hari ini gitu ya. Sebelum lebih lanjut, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang ini selayarnya ngomongin tentang apa sih dan lain-lain, kita udah penasaran dulu dengan namanya yang begitu Iya, cantik gitu betul. ya. Nama yang begitu indah, apakah juga disertai dengan makna di dalamnya? Nah, betul, kamu betul. sempat nanya papa mama nggak nih Val, makna dari nama kamu itu seperti apa? Oke, jadi untuk makna nama Valeri ini fun fact terinspirasi dari seseorang. Oh, jadi ada tokoh sebelumnya menggunakan nama ini Betul gitu. banget. Aha. Iya, jadi ada nama orang namanya Valerina Daniel. Jadi saat Valerina lahir tuh di situ lagi hits. Oh. Namanya Valerina Daniel. Dia itu seorang putri Indonesia dan juga duta serta seorang reporter. Oke. Jadi mama papa Valeri terinspirasi dari nama segitu. Oh. Jadi dikasih nama Valerina Daniela ditambah A-nya. Ditambah A ya. Jadi papa mama nggak mau kalah kreatif ya. Iya. Jadi itu udah hebat. Kalau ditambahin A lagi akan jauh lebih hebat katanya ya. Dapatnya A semua katanya. Nah nilainya semua A semua nih ya. Nah, apakah itu harapan juga dari orang tua gitu yang mengharapkan seorang Daniela juga bisa menjadi seorang putri ya bisa kan? menjadi reporter Duta juga, juga. duta juga. Apakah itu doa dari papa mama juga? Salah satu doanya betul. Salah satu Karena doanya. Valerina Daniel itu she's so smart. Oh, Jadi menginspirasi banget. Oke, nah apakah benar-benar sampai di umur yang segini dulu deh ya? Apakah sudah tercapai atau belum? Kita akan ngobrol lebih dalam Boleh, pastinya boleh, ya. boleh, boleh. Tapi menarik ya, ternyata dari doa nama itu mungkin bisa tercapai. Salah satunya kalau kita ngomong nggak lebih jauh, ya setidaknya sudah dipakai aja, sudah menjadi putri kan? Iya. Salah satunya mimpinya sudah tercapai nih berarti ya. Betul, betul. Nah, tapi supaya lebih menarik nih Kak Jo ya, Iya. sebelum kita bahas lebih lanjut, hari ini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, nah Val, kita akan bermain satu games dulu di awal ya. Games ini adalah games menjawab cepat.
Oke, ya. wow. Luar Jadi biasa. kita sudah menyiapkan ada beberapa pertanyaan, Val. Tugasnya Valerie adalah menjawab pertanyaan itu dengan secepat mungkin. Kalau bisa di bawah 1 menit gitu ya. Nah nanti hasil jawabannya akan kita bahas bersama-sama. Oke ya? Oke, siap. Nah sudah siap ya Valerie ya? Siap Ini dong. sudah ada notulen ya Kak Jo? Iya, aku yang nentolen ya. Aku Ya. diam sini ya. Yuk. Kita akan coba mencatat apa yang dijawab oleh Valerie di hari ini ya. Oke Val, pertanyaan pertama. Model atau sekolah? Sekolah. Sekolah. Oke lanjut. Kalau aku berubah menjadi benda di dalam kelas, aku akan menjadi apa? Nah, ayo. Papan. Papan, oke. Lanjut, memimpin atau dipimpin? Memimpin. Memimpin. Selanjutnya, desain, musik atau bahasa? Desain. Desain, oke. Pantai, gunung atau ngafe? Pantai. Pantai. Dan pertanyaan selanjutnya, jika aku sekarang punya uang yang tidak terbatas, maka aku akan membeli. Ini yang pertanyaan harus jawab cepat, natural. Barang-barang yang bermanfaat bagi orang lain serta buat Valerie juga. Wah, seperti apa barangnya spesifik satu benda yang bermanfaat untuk Valerie dan banyak orang? Makanan mungkin. Makanan, oke ya. Lanjut, produk luar negeri atau produk dalam negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Terakhir, di dalam rumah, tempat atau ruangan favorit seorang Valerie adalah Di kamar. di kamar. Oke, ya. Itu dia jawab cepat ya yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan mungkin Sobat Maestro bingung, kenapa sih pertanyaan kok seperti itu gitu ya? Karena pertanyaan yang kita tanyakan tadi ini akan berhubungan juga dengan wawancara kita di awal untuk lebih mengenal seorang Valerie. Betul Kak Jo ya? Banget. Karena ini benar-benar kalau misalkan kita lihat sesuai banget nih sama yang apa kita udah tanya-tanya sebelumnya. Oh, seperti apa memang Kak Jo? Apa nih? Dari yang pertanyaan itu kita kan harus kupas satu persatu Kak Jo ya. Kok jadi Kak Jo yang kaget ya? Oh berasa kayak mau tanya, salah ya? Mhm. Maaf. Yang pertama yaitu modal dan sekolah. Mhm. Jawabannya itu sekolah. Jadi kalau misalnya boleh memilih nih ya, kalau kita lihat udah memakai baju putri, Betul. sudah ada mahkotanya, berarti kan sudah ada hubungannya dengan menjadi seorang model Betul. gitu ya. Tapi kalau suruh milih model atau sekolah, milihnya sekolah. Pak, Iya, sekolah. Why? kenapa? Karena tetap ya pendidikan pertama. Oh, Yes, oke. Berarti di usia yang sekarang Valerie yang mungkin, kita belum kenalan ya. Iya. Valerie ini sekarang kelas berapa di sekolah? Kelas 2 SMA, umur aku 17 tahun. 17 tahun, Iya. oke. Tapi Berarti dia masih. tingginya udah lebih sekali daripada saya. Oh cantiknya. Tingginya. Oh tingginya. Cantiknya Anda bagaimana sih? Kayak kan kedengarannya kurang Oh, jelas iya, tadi Kak Jo, mohon maaf ya. Tapi lebih tinggi maksudnya. Lebih tinggi. Nah, betul. tapi berarti karena masih menempuh pendidikan sekolah, jadi kalau disuruh milih ternyata ada job-job model gitu yang menunggu Valerie, Valerie akan tolak dulu gitu. Kalau harus memilih gitu ya, Iya, betul, misalnya betul. nggak bisa izin di sekolah, Valerie akan memilih untuk sekolah gitu. Mungkin lebih ke time management juga ya. Mhm. Bisa kalau dua-duanya bisa diambil kenapa enggak? Nah, betul juga. Tapi punya nggak pengalaman Val? Karena sudah masuk dalam dunia modeling berarti ya, ada job modeling tapi ternyata sekolah mungkin ada ujian Iya. atau mungkin ada acara khusus sehingga tidak bisa izin. Itu pernah ngalamin nggak? Pernah. Nah, boleh ceritain dong ke kita semua gimana itu? Dulu pernah Valerie ada job model, cuman di situ minggu lagi ujian. Jadi mau nggak mau Valerie tolak deh. Tolak ya? Serius? Iya, serius. Itu tuh salah satu pengalaman baru loh buat kamu jadi model. Oh aku itu ya Saito nih. Nah, itu mungkin ada ya Iya loh. kayak bisikan-bisikan Bener. seperti itu nggak dalam hati Satu Valerie kayak? pengalaman, dua itu kan apa ya kayak suatu passion kita lah di usia itu. Sedangkan sekolah menurut kita kayak aduh sekolah ini agak-agak membebani sebenarnya. Nah Atau itu mungkin gimana tuh? kan sekolah nanti mungkin bisa izin atau gitu. Tapi kan model kan nggak bisa datang 2 kali. Sempat Betul. berpikir seperti itu nggak Pak? Kebetulan Valerie tetap berkomitmen walau Valerie ngambil model kayak gini tetap mementingkan sekolah. Karena contohnya Valerie sekarang ngambil pageants nih. Ujung-ujungnya tetap pendidikan itu dibutuhkan kan. Betul. Ya, Iya oke. sih, benar juga. Jadi bisikan-bisikan Syaiton tadi gitu ya bisa dikalahkan oleh sang Valerie dan akhirnya ya tetap mengutamakan pendidikan gitu ya. Luar Bagus. biasa. Ini juga harus jadi pelajaran buat anak-anak muda lainnya nih ya. Betul. Yang dimana mungkin sedang SMA. Sekarang Iya. anak SMA tuh sudah diperhadapkan dengan berbagai kegiatan ya Kak Jo ya. Betul. Nah tapi jangan sampai kegiatan yang keduanya seharusnya malah jadi kegiatan utama. Karena mengutamakan yang kegiatan di luar sekolah Betul. itu Balik ya. lagi harus punya prioritas. Harus ya. punya prioritas. Tadi sudah belajar ya Betul. Valerie tentang itu. Oke, kalau tadi kita sempat nanya juga tentang hal di sekolah tadi ya. Kalau Valerie menjadi satu benda di kelas, ternyata Valerie menjawab spontannya adalah papan. Papan, ya. Kenapa papan? Papan tulis karena
Itu main objek yang di kelas kan, Oke. otomatis. Aha. Dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Oke. Seorang guru nggak mungkin bisa menjelaskan tanpa ada papan tulis. Kebanyakan kan pakai papan tulis ya. Ya. Oh, jadi itu yang buat kamu kepikiran langsung papan tulis gitu Iya, ya? betul. Luar biasa. Ini spontan ini adalah jawabannya tulus biasanya Kak Jo ya? Nah betul, biasanya kalau betul. dalam psikologi itu dalam memilih benda itu sebenarnya ada maknanya tersendiri Kak Jo ya? Betul, tapi tadi tercetus juga main object, berarti kan yang utama sebenarnya. Aha. Jadi kalau misalkan tanpa sadar, Valerie itu sukanya diperhatikan. Wah ya, secara tidak langsung nih ya. Apakah benar? Kita akan gali hari ini ya. Lebih mengenal Valerie pastinya ya. Oke, dan juga tadi dalam menjawab cepat tadi ada pertanyaan memimpin atau dipimpin. Betul. Ternyata jawabannya tadi Kak Jo apa? Memimpin. Memimpin. Mhm. Mungkin ini juga salah satu fun fact juga dari seorang Valerie Iya. yang katanya juga menjadi ketua organisasi di sekolah. Betul nggak nih? Betul. Wah, ketua organisasi Iya, apa apa nih sih itu? Valerie? Di sekolah Valerie ada yang namanya Pride Magazine. Mhm. Jadi itu organisasi yang menyusun acara-acara sekolah. Oke. Acara-acara besar sekolah tuh disusun sama Pride Magazine. Kebetulan tahun ini Valerie menjadi ketuanya. Ketuanya. Nah, itu nggak sibuk loh. Kan sudah jadi putri, ya. Mhm. Tapi putrinya masih kita keep juga tuh. Ya. Udah gitu jadi ketua juga dan kelas 11. Kebanyakan kelas 11 tuh agak keteteran di pelajaran tuh, Val. Itu gimana tuh? Balik lagi seperti yang Valerie tadi bilang sih, time management selama bisa ngatur waktu pasti bisa terkendalikan kok. Oh gitu ya. Oke. Wow, hebat ya. Yang menjadi tantangan ini kan baru tahun ini ya menjadi ketuanya ya. Kalau 2 tahun ke belakang, kalau acara sekolah mungkin cuma bisa diadakan dengan online gitu ya. Apakah ada wacana ini akan menjadi offline dan nanti acara yang diselenggarakan oleh Valerie ini juga akan menjadi offline ya? Bisa jadi kemungkinannya ada offline atau hybrid jadi setengah-setengah ya. Wow. Itu agak ribet lagi tuh hybrid ya. Kalau online ribet, kalau offline itu ribet, online offline jauh lebih ribet ya. 2 kali tantangannya, tapi ini akan menjadi tantangan juga bagi Valerie ya. Yang di kelas 11 yang masih mengeksplor banyak hal. Betul? Putri kebudayaan, ini yang belum kita bahas ya, sudah. Ternyata juga sibuk berorganisasi gitu ya. Itu lahir dari kemauan Valerie sendiri atau ditunjuk teman-teman guru atau seperti apa Pak? Kemauan Valerie. Kemauan Valerie ya? Oh wow. Mengajukan hebat ya. diri untuk aku mau dong jadi Luar ketua biasa. organisasi itu ya? Untuk ketua dipilih, tapi untuk masuk ke organisasi Oh, keinginan Valerie sendiri luar saat ini. biasa. Itu kelas 10 udah jadi organisasi di situ atau kelas 11 baru mau masuk organisasi itu? Dari kelas 10, cuman baru aktifnya sekarang di kelas 11. Oh, Iya, oke. iya. Jadi mungkin 10 anggota dulu gitu ya. Iya betul. 11 sudah menjadi senior di organisasi tersebut jadi ketua gitu ya. Ini akan tantangan yang dinantikan juga ke depannya. Betul. Acara apa yang akan dibuat oleh seorang Valerie di sekolah. Nah, kita lanjut lagi deh Kak Jo ya. Ayo. Ternyata tadi kita membahas ada desain, musik dan bahasa. Mungkin Sobat Maestro bingung kenapa kita nanyanya 3 pertanyaan itu gitu ya. Karena ternyata 3 hal ini adalah hobi dari seorang Valerie. Betul ya Valerie ya? Dan tapi yang menarik dari 3 pilihan ini memilihnya desain. Coba Kak Jo boleh ulik lebih dalam lagi Iya Kak tuh, Jo. kenapa desain? Karena emang fashion Valerie tuh dari kecil suka gambar. Dan untuk nanti pemilihan jurusan kuliah pun Valerie ngambil desain. Oh, udah ada ternyata Iya. visinya ya. Rencana ke depan untuk jurusan apapun sudah terinspirasi. Udah, Oh, Betul, oke. karena kelas 11 sebenarnya kelas 12 tuh di awal udah ada pasti ini kan Pemilihan. pemilihan kuliah ya. Wow, tapi mau tahu dong gue dong desain apa yang kamu mau pilih? Mhm. Valerie bakal ngambil DKV. Oh, wow. Desain komunikasi visual. Terkecoh nih Kak Jo Iya, ya. apa nih? Mikirnya desain fashion. Nah, Kak Jo juga berpikir ke arah sana. Enggak ya? Awalnya Vale bakal ngambil fashion design. Ah, Oke. tapi Cuman waktu kemarin di pertengahan perjalanan ganti pilihan. Apakah Itu, yang membuat ya. di tengah perjalanan itu terjadi pergantian nih Val? Apa nih? Banyak pertimbangan kebetulan. Jadi mungkin fashion design akan Valerie explore lebih dalam setelah udah menguasai materi DKV. Oh, jadi bukan berarti setelah memilih kafe gak akan ke desain sama sekali untuk fashion desainnya. Tetap ujung-ujungnya bakal Oh. mengeksplor dunia fashion juga. Ini mungkin gambaran buat anak-anak muda juga yang Kenapa? mungkin bingung dalam memilih jurusan ya. Valerie saat menentukan pasti sudah melakukan survei, mencari tahu dulu dong gitu ya. Apa yang membuat akhirnya seorang Valerie berpikir DKV dulu baru nanti akan fashion design. Emang perbedaannya ada di mana nih? Pertimbangan tukar pikiran juga sama orang-orang sekitar, sama keluarga. Dan dari hasil diskusi kemarin kayaknya yang lebih cocok ke Valerie itu DKV.
dari Ih, cocok ke Valerie-nya sendiri gitu ya. Iya, betul. Meskipun Valerie juga awalnya memprediksi kayaknya fashion design lebih ke aku gitu ya. Iya. Menarik. Emang kalau misalnya dari orang sekitar yang ngelihatnya cocok ke Vale itu apa sih? Valerie lebih bagus di coloring kalau di cafe. Oh, Oke. coloringnya. Iya. Oke. Sempat membuat poster atau apa yang berhubungan dengan DKV juga mungkin? Iya, Valerie suka desain-desain poster dan sebagainya. Oh, dan sudah ada hasilnya? Udah. Dipostingkah di media sosial? Enggak. Enggak. Ini kenapa nih? Kan Kak Jo pasti penasaran kan? Iyalah. Kak Jo juga penasaran. Dan Aku biasanya pengen tahu coloringnya gimana ya gitu ya. Nah orang penasaran kan nyari pasti di media sosial. Kenapa nggak memasukkan di media sosial, Pak? Soon kali ya nanti. Oh, soon. Iya. Jadi terinspirasi ya lewat program Maestro You Channel ini. Kenapa nggak aku posting ya? Akhirnya Valerie akan posting Tapi gitu aku ya. jadi pengen tahu juga pertama kali berani untuk bikin poster dan segala macam itu karena tugas kah atau memang pengen aja bikin atau ada orderan nih dari teman-teman yang lain? Awalnya iseng desain dan ternyata emang hobi juga kan dari awal. Jadi oke. semakin semangat juga buat explore lebih. Oh, menarik ya. Gitu ya. Dan kita belajar satu hal lagi Kak Jo ya. Meskipun yang terlihat doa dari papa mama ingin jadi model gitu ya. Dan kelihatan fashion design kan mendukung. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ada cabang lain yang bisa dipelajari di kafe juga bisa dikembangkan juga oleh seorang Valerie. Betul. Melengkapi dari seorang Valerie itu Betul, juga betul, gitu betul, ya. betul. Kita lanjut deh karena masih banyak hal yang harus kita bahas nih ya. Memperkenalkan Valerie untuk seluruh sobat Maestro di hari ini. Oke. Ada pertanyaan juga tadi tentang pantai, gunung atau ngafe. Yes. Ternyata yang tidak terduga adalah jawaban Valerie adalah pantai ya. Pantai. Kenapa nih? Suka main ke pantai, Val? Sebenarnya Vale suka tiga-tiganya. Oh. Jadi tadi sempat bingung juga ya. Iya loh, Aduh. ini agak lama nih dia. Ragu. Tapi kenapa dari ketiga hal itu akhirnya pantai yang dipilih? Pantai lebih ke healing kali ya. Oh. Healing ya. Kalau ada masalah, healing, suara Iya. ombak gitu Suasana ya. baru. Suasana baru gitu ya. Walaupun pada prakteknya mungkin paling sering ngafe kali ya. Iya ngafe, apalagi Bandung kan. Wah, Iya, kayaknya benar. Mana-mana Betul. kafe. Bandung Gitu banget. ya. Bandung memang gudangnya kafe-kafe yang menarik, Yes. yang cozy gitu ya untuk kita datangi gitu ya. Jadi Betul. tapi memilih pantai karena tadi katanya tempat healing Kak Jo ya. Oke, nanti kita akan coba bahas lagi ya. Yes. Ada pertanyaan apa lagi sih Kak Jo tadi? Tadi jika aku sekarang punya uang tak terbatas, maka aku akan, nah ini agak terkecoh tadi ya. apa ya gitu ya. Dan intro di awalnya Valerie memilih untuk barang-barang yang bermanfaat untuk banyak orang dan juga untuk Valerie. Betul. Ternyata makanan. Makanan. Kenapa makanan nih Val? Karena kita bisa lihat di luar sana coba banyak orang-orang yang kurang mampu ya. Terutama dalam makanan juga sehariannya karena penghasilannya mungkin yang kurang. Betul. Menurut Valerie begitu sih. Betul. Jadi dengan makanan ini yang tadi kan kasusnya adalah tidak terbatas nih ya. Betul. Kita bisa beli makanan terus bisa membantu banyak orang. Mhm. Wow, ternyata dari sisi Jadi di-stok sosialnya dulu. juga. Oh, di-stok dulu ya. Di stok mau dibagiin. Bukan nimbun ya Kak Jo ya. Awas, ketangkep nanti. Soalnya kalau nimbun nggak boleh Saya gitu ya. takut kalau gitu. Dan yang terakhir tadi ada bukan terakhir ada Belum, dua masih lagi ada 7. ya. Oke. Kita ada pertanyaan juga tadi produk luar negeri atau produk dalam negeri. Yes. Yang jawabannya langsung ini mah nggak pakai Iya, mikir Kak Jo. Betul, langsung ya jawabnya produk dalam negeri katanya. Nah, kenapa nih Valerie? Karena produk dalam negeri itu sebenarnya banyak banget macamnya. Dan mungkin terkadang orang suka lebih milih barang-barang impor gak sih? Karena Iya. mikirnya lebih modern dan lain-lain. Betul. Padahal sebenarnya barang lokal juga banyak yang keren-keren kok. Wah, Nah, tapi itu saya jadi dia. penasaran nih. Ayah kalau misalnya aku pribadi lihat barang lokal tuh kayak kualitasnya kah yang kurang dari yang lain gitu kan. Karena memang banyak perbandingan. Tapi kenapa seorang Vale bisa ngomong barang lokal tuh lebih bagus? Karena apalagi anak muda zaman sekarangnya udah mulai banyak yang kreatif buat menghasilkan barang-barang produk dalam negeri. Itu Iya. sih salah satu Vale kenapa lebih memilih barang lokal. Oke. Oh, Sisi ini. kreatif kita ya yang Betul, bertambah. kalau tadi Kak Jo bilang takutnya kualitas produk dalam negeri nggak bagus gitu ya. heeh. Tapi pada sebenarnya kalau misalnya kita cari tahu lagi Kak Jo ya, bahkan misalnya kalau kita berbicara ke luar negeri gitu ya, produk-produk terbaik itu sebenarnya datang dari Indonesia betul biasanya ya. Betul. Iya. Menarik ya, mereka Kak Jo pindah punya- doang bandrol. Iya, Kak Jo punya cerita nih Kak Jo soalnya Apa coba? tentang jersey bola gitu. Jadi ada salah satu klub besar di kota Inggris gitu ya. Jersinya itu kalau untuk pemain bola aslinya, Ya. ini made in Indonesia. Yang kalau di Indonesia dijual itu made-nya Vietnam, made in-nya Iya.
Kenapa? Karena ternyata saat ditanya di sana, produk terbaik yang ingin dipakai oleh orang-orang Inggris sana yaitu made in Indonesia. Oh, Gitu Kak Jo. berarti kita harus bangga juga ya sebagai orang Indonesia ya. Gitu. Harus banget. Keren Harus banget, bangga banget. Oke. Dan yang menarik juga katanya Valerie juga ada bisnis seputar batik katanya. Benar atau salah nih? Betul. Nah, ini kalau nggak dipancing nggak keluar nih Kak Iya Jo ya. ya. Apa sih bisnis apa nih yang Valerie sedang jalankan? Mungkin bukan lebih ke bisnis ya, lebih kayak ke rencana. Mhm. Sebagai putri kebudayaan Jawa Barat, Ya. Valerie ingin memajukan fashion. Iya. Nah, salah satunya di batik. Oh, ini bagian dari putri kebudayaan ya? Iya betul. Oke, gitu. berarti kita tahan. Kalau kita ceritanya Tadi aku baru mau ya oke. tahan Kak Jo Aku ya. telan lagi. Harus telan dulu karena nanti kita akan bahasnya Gak bisa ada segmen khususnya di bagian akhir Oke, gitu ya. siap. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan cepat yang terakhir yang dijawab oleh Valerie tadi. Ternyata di dalam rumah, Iya. spot yang paling disukai Favoritkan ya. atau difavoritkan oleh seorang Valerie adalah kamar. Kenapa? Karena Valerie lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas itu di kamar buat istirahat, tidur, ngerjain tugas semua di kamar. Wah, kegiatan sekolah kan online nih. Iya. Di kamar Di juga? kamar. Waduh, ini jadi satu ruangan serba bisa jadinya ya. Guna jadinya ntar ya. Iya, bangun, mau kerja di sana, semua di sana gitu ya. Jadi produktivitasnya sangat tinggi sekarang walaupun di kamar gitu ya. Oke. Menarik ya, nanti sampai ada kulkas mungkin kan. Jadi Waduh. nggak usah kemana-mana ya, diam di kamar Luar dulu. biasa. Jadi satu rumah cukup satu kamar aja ya Kak Jo ya. Jangan gitu juga dong Kak Jo ya. Iya. Oke, itulah tadi jawaban-jawaban dari Valerie ya, Iya. yang menggambarkan seorang Valerie itu seperti apa nih ya. Nah, buat Sobat Maestro juga, kita pastinya nggak akan selesai di sini. Kita Iya. akan ngobrol lebih jauh dan janji kita tadi di awal kita akan bahas nih, apa sih yang dipakai oleh Valerie di kepalanya, mahkota tentang apa sih? Iya. Ini yang ada dalam tubuhnya juga, Selempangnya selempangnya gitu ini apa sih ya? Ini tentang putri kebudayaan ya. Yes. Nah, tapi sebelum gambarkan sana, kita ada satu segmen lagi nih Kak Jo. Oh, apa tuh? Segmen ini adalah kita akan membahas foto-foto yang bersejarah bagi seorang Valerie, Oh. yang ada begitu makna besar atau cerita di balik Oke, foto-foto ini baru tersebut. lagi ternyata di sini Ini ya. juga segmen baru Menarik, dari menarik. Mastro Youth Channel ya. Yes. Pastinya semakin kreatif lagi. Mhm. Pastinya berharap menghadirkan yang istimewa untuk seluruh Sobat Maestro. Betul bang. Yuk kita coba lihat ya. Ya. Kita langsung lihat di layar sebelah kanan kita. Oh, Waduh ya. Waduh. Ini ada Valerie umur berapa waktu itu Valerie? Kita lihat yang di samping kiri dulu ya. Oh, samping kiri. Ada satu foto mungkin dalam rumah, ada papa mama, ini Koko ya berarti ya Val ya. Iya. Ada juga Valerie yang sedang merayakan ulang tahun. Oh. Di kuenya ini tertulis angka 16 ya. Tapi yang 16 kayaknya bukan Valerie-nya ya. Kan, Nah yang 16 ini siapanya nih? pokoknya Valerie. Koko. Ini jeda beda umurnya berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Serius jauh ya. Iya, Jadi- Oh my lumayan. god. Jadi kalau yang kita lihat foto sebelah kiri ini Valerie masih berusia 8 tahun ya. Iya. Oke. Wow, jomplangnya. Sobat Maestro yang penasaran pengen Iya, lihat lebih jelas lagi, kita bisa himbau sekali lagi ya. Yes, betul. Sobat Maestro untuk bisa berkunjung ke YouTube kita pastinya di Maestro Radio Bandung untuk bisa melihat nih visualnya secara langsung. Tapi kalau kita lihat ini Valerie kenapa mengatakan bahwa foto ini begitu berkesan untuk seorang Valerie? Itu bisa kita lihat perbandingan foto Valerie waktu kecil sama baru-baru akhir ini. Itu foto keduanya. Itu menunjukkan Valerie udah melewatkan banyak hal dalam beberapa waktu yang cukup lama itu. Lah, ini kan sekarang udah usia 17 gitu ya. 9 berjalan 9 tahun langsung perubahannya samping kiri dan samping kanan gitu ya. Iya. Oke ya. wow. Berarti pas umur 8 tergolong anak perempuan yang tomboy kah? Yang nggak peduli tentang fashion atau seperti apa? Lumayan tomboy. Lumayan tomboy? Lumayan. Lalu kenapa tiba-tiba masih berubah Iya, sekali? Sejak kapan tuh ya kayak Iya. enggak, aku tuh harus jadi wanita seutuhnya. Semenjak SMP. Oh, SMP SMP mulai. udah mulai belajar buat mendadani diri sendiri. Oh, oke. Kenapa tuh? Ada alasan apa di belakang itu? Tanpa alasan sih Kak sebenarnya. Ini kali ya udah kayak Sadar Oh, lama-lama. sadar, betul. Oke. Karena kan kebanyakan kalau kita punya kokoh yang cowok itu kebanyakan tuh langsung ke bawahnya cowok terus gitu ya semuanya. Kayaknya udahlah wanita itu nanti saja. Aku penasaran dulu sebelum kita lanjut ke foto selanjutnya ya. Ada nggak Valerie teman SD yang kenal Valerie gitu ya? Terus akhirnya ketemu lagi di SMA. Lah Valerie kok berubah banget jadi kayak gini. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Banyak. Ya banyak. Mungkin dari awalnya Valerie nggak seminim sekarang. Dan fun fact dulu tuh Valerie termasuk perempuan yang cukup gemuk. Oh
seperti itu. Terus semenjak COVID ini, Valeri berusaha untuk diet. Akhirnya turun sekitar 15 atau 20 kilo. Ini aku boleh tanya nggak? 15 kilo dietnya. Itu dalam berapa bulan? Sekitar setahun sampai 2 tahunan. 2 tahunan, 15 kilo. Caranya gimana tuh, Val? Lebih jaga makan sih, jadi healthy lifestyle juga kan. Oke, jaga makannya, makanan yang bergoreng-goreng itu tidak dimakan lagi. Iya. Seriusan? Kadang-kadang cheat day ada sih. Cheatingnya cuma pasti sedikit kan, nggak akan mungkin yang barbar banget kan? Lumayan. Oh ya udahlah, manusiawi. Ini kalau Kak Jo udah ngomongin tentang diet, langsung fokus, langsung hilang semuanya ya. Karena kalau ngomongin cewek, ngomongin tentang diet 15 kilo berhasil, langsung penasaran ya. Iyalah. Tapi boleh dong kita lanjut ke selanjutnya dulu ya. Boleh. Karena kita mau bahas lagi foto yang selanjutnya yang dimiliki oleh Valeri. Nah, wow, ini ya. ini sudah mengalami proses perlombaan nih berarti ya. Kalau tadi kan kita mau ngomong putri kebudayaan terus gitu ya. Tapi lengkapnya tuh ada tulisan lagi, aku nggak kebaca keseluruhannya. Apa sih Kak Jo? Kau atau Valeri langsung boleh menjawab ya. Ini tuh maksudnya putri kebudayaan itu seperti apa sih Valeri? Oke, jadi pas pertama kali itu Valeri sebelum dinobatkan sebagai Putri Kebudayaan, Valeri ikut ajang Duta Pariwisata Jawa Barat 2022. Dan di ajang tersebut Valeri terpilih menjadi first runner up Duta Pariwisata Jawa Barat dan jadi dinobatkan sebagai Putri Kebudayaan. Wow, panjang jadi juga karena ternyata perlombaan ini gitu ya. Ini pesertanya sendiri berapa banyak Pak? Sekitar 22 orang termasuk Valeri. 22 dan akhirnya jadi first runner up tadi ya. Dan akhirnya dinobatkan sebagai Putri Kebudayaan Jawa Barat. Wow. Gitu ya. Nah tapi kalau aku sempat baca dari bio dari seorang Valeri juga, ada satu kata juga tadi yaitu pariwisata. Itu apa lagi tuh Pak? Itu Duta Pariwisata Jawa Barat. Ajang yang pertama Valeri ikutin sebelum yang terpilih ini menjadi duta sebagai kebudayaan. Oh, jadi dari pariwisata termasuk juga dengan kebudayaannya. Iya. Oke, ini Oke. kalau kita bisa lihat juga Sobat Maestro ya, di dalam fotonya di sebelah kiri ini ada Koko yang setia menemani gitu ya. Ada Mama juga betul ya. Wah, ini Happy deh. terlihat masa-masa COVID juga nih ya dalam perlombaan ini. Jadi Koko juga masih pakai masker, Mama juga menggunakan masker gitu ya. Tapi apakah ada karantinanya sendiri seperti Putri Indonesia yang di TV-TV itu seperti apa sih Pak? Jadi pas awal mengikuti ajang ini, Valeri daftar di bulan Desember 2021. Oke. Setelah itu ada casting call, ada prakarantina 2 kali, tapi itu dilakukan secara online. Oke. Setelah itu kemarin Valeri mengikuti karantina selama 2 hari dan 1 hari untuk grand final. Oh, jadi karantinanya nggak sampai berapa bulan, hanya beberapa hari itu aja ya. Oke. Tapi aku mau tahu dulu nih, pas pariwisata sama yang apa nih kebudayaan itu bedanya jauh nggak sih? Gak juga sih, masih berkaitan Kak. Oh masih berkaitan. Berarti itu tetap di tahun 2021? Di 2022, bulan kemarin lebih Oh tepatnya. bulan kemarin. Oh. Baru ya? Baru. Oh my god. Itu dia ya. Masih hangat. fresh sekali ya. Masih hangat. Masih fresh sekali. Valeri menjalankan grand final tuh di tanggal 4 bulan kemarin. Oh wow. 4 Maret. Itu di Bandung atau di Jakarta Di acaranya? Bandung. Di Bandung acaranya. Waduh. Oke, kita lanjutkan juga ya. Ada satu lagi nih slide yang bisa kita saksikan. Di mana ini juga lagi-lagi foto memegang pialanya gitu ya. Iya. Ini kayak nggak asing namanya sebelahnya ya. Ini kalau tidak salah adalah kepala sekolahnya ya. Dari Betul. sekolah Valeri gitu ya. astaga. Luar biasa. Ini pasti bangga sekali ya sekolah ya. Apa aja sih apresiasi yang diberikan sekolah kepada Valeri karena prestasi yang sudah dicapai Valeri ini? Tentunya dari dukungan dari kepala sekolah Valeri pun yang bernama Pak Teguh. Pak Teguh benar-benar mendukung Valeri banyak hal, dari awal Valeri mendaftar sampai akhirnya terpilih menjadi Putri Kebudayaan. Wow, luar biasa. Jadi sekolah pun juga bantu support ya pastinya ya. Dan kalau kita lihat juga ini bagaimana Valeri memegang penghargaan gitu ya. Kan kalau Valeri dinobatkan sebagai Duta Kebudayaan, yang temennya sebelahnya yang sebelah kiri itu mungkin dinobatkan sebagai apa nih Pak? Jadi itu dari yang paling ujung sebelah kanan, itu Putra Kebudayaan Jawa Barat 2021 bersama pasangannya Kak Mariam yang di sebelah kiri. Tepat yang di sebelah Valeri itu adalah pasangan Valeri sebagai Putra Kebudayaan Jawa Barat 2022. Oh, ada putri-putranya gitu ya.
Cie. Oke. Aku pengen, nggak bisa ya udah. Kak Jo pengen ya? Maaf ya. Tapi syaratnya kayaknya umurnya 17 tahun ya? Betul Sampai ya? 26 bisa. Oh sampai 26. Masanya udah lewat Kejar, Kak Jo. juga. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya? Berarti support aja Support anak-anak aja, muda benar. seperti Valerie Benar, gitu benar, ya. benar. Karena ini berarti Adik-adik kita dinobatkannya ya. setahun sekali ya Valerie Iya, ya? betul. Oke, berarti Tapi jadi pengen tahu dong. Mhm. Itu tuh awal mulanya tahu kegiatan itu dari mana sih? betul. Awalnya Valerie tahu dari emang udah sebelumnya udah pernah dengar mengenai Duta Pariwisata Jawa Barat. Mhm. Dan saat itu pas Valerie cek lagi ada pendaftaran dan Oh. Valerie sendiri dari awal emang udah lumayan cukup tertarik dengan dunia pageants. Jadi Valerie gitu. daftar. Jadi udah kepo-kepoin juga dari Iya. awal-awalnya. Oh, emang pengen banget ke sana ya passionnya. Oh ya, Nah luar tapi biasa. pasti kan ngomongin tadi sempat karantina online, Mm-mm. ada karantina offline juga gitu ya. Kayaknya banyak banget pembinaan diberikan ya Val ya. Belajar apa aja sih Val selama kompetisi ini yang Valerie jalani? Untuk di prakarantina sendiri ada kelas public speaking, ada kelas mengenai pariwisata dan banyak hal lagi. Dan begitu juga waktu karantina offline. Di situ kita belajar ada make up class dan masih banyak sih kelas-kelas yang Valerie ikutin sebelum menjelang ke grand final itu. Apakah jadi lebih sadar lagi tentang penampilan setelah masuk Putri Indonesia ini gitu ya? Kalau biasanya mungkin walaupun udah gak tomboy gitu ya, Iya. tapi gak terlalu lah make up apa. Tapi sejak masuk ini jadi sangat peduli make up sekali karena ada kelas make up tadi kan. Iya. Apakah seperti itu Pak? Iya betul, Valerie pun belajar banyak hal dari etika berpenampilan dan banyak macam lagi ya. Wow itu dia ya. Wow. Jadi pas tadi lihat, wih anggun sekali jalan ke sini juga ya. Betul, Apalagi dengan memakai mahkotanya dan juga slayer yang luar biasa Kak Jo ya. Bener. Nah, yang pas kalau misalnya kelas yang deket-deket grand final tuh ya, itu kan berarti digeder ya bahasanya aku ya. Maaf Geder ya, digeder atau seharian tuh untuk istirahat dan segala macam. Itu tuh selesai jam berapa sih untuk kegiatan seperti itu? Kegiatan dimulai dari pagi sekitar jam 7 setelah breakfast kita langsung melakukan kegiatan-kegiatan sampai malam sebelum dinner. Sebelum dinner, Wow. tapi berarti stucknya selesai jam 7 jam 8 berarti. Iya. Ya? Oke, soalnya kepikiran juga kan untuk kayak ketemu di situ ngumpul banyak orang, jadi kita udah takut, ya kan? Apalagi di sana banyak kegiatan, makin capek lah kita. Oh, tapi ada breaknya juga. Oke, luar Tapi biasa. 2 hari itu cukup padat berarti ya. Iya, Cukup betul. padat dengan berbagai kegiatan. Tadi juga Kak Jo menotis bahwa ada ketakutan dijalankan Yes. di masa pandemi gitu ya. Betul loh itu. Tapi itu adalah konsekuensi yang Valerie ambil gitu ya. Dan akhirnya kita bisa lihat hasilnya Yes. seperti apa. Benar. Ini ada penghargaan-penghargaan yang luar biasa yang bisa diceritakan untuk Iya. seluruh Sobat Maestro juga. Tapi Kak Jo penasaran gak sih Kak Jo? Apa tuh? Seorang Valerie pas lagi lomba, Mm-mm. berarti kan lombanya itu tadi ada public speaking dan make up. Berarti ada dong seperti kayak Putri Indonesia di TV-TV gitu. Oh. Dikasih pertanyaan, Iya, benar, dijawab 1 menit dimulai dari sekarang. Itu Oh, ada iya. ya Valerie ya? Ada. Ada ya? Ada. Oke. Nah, Sobat Maestro penasaran gak nih? Mm-mm. Gimana seorang Valerie menjalankan misi tersebut gitu ya? Yes, benar. Untuk menjawab 1 menit pertanyaan yang diajukan oleh para juri. Valerie masih ingat gak waktu itu pas lomba ya, pertanyaan diajukan untuk Valerie itu pertanyaan tentang apa? Mengenai pariwisata yang susah untuk diakses. Oh, pariwisata yang susah untuk diakses. Valerie diminta untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Iya. Wah, gimana Sobat Maestro kalau kita coba dengarkan supaya kita merasa seperti dalam perlombaan Iya, benar. Putri Kebudayaan ini. Betul, Kayak betul, menarik ya Kak Jo ya. Nah jadi Sobat Maestro juga bisa membayangkan seperti apa Valerie saat berlomba. Nah silakan Valerie boleh lihat ke kamera gitu ya. Dan bisa langsung berkata-kata, waktunya berapa? Mau dikasih 1 menit atau 30 detik nih Valerie? Terserah. Terserah ya, yaudah kita kasih aja ya. 1 menit, 5 menit. Waktunya 10 jam. Oh, itu presentasi namanya ya. Oke, kita akan langsung berikan kesempatan saja ya. Ini dia Valerie. Jawa Barat memiliki banyak sekali tempat pariwisata yang luar biasa. Cuman sayangnya mungkin dari aksesibilitas yang menjadi kendala bagi kita semua. Namun saya sebagai Duta Pariwisata Jawa Barat akan menyuarakan suara saya kepada pemerintah untuk memberi akses yang lebih lagi bagi masyarakat supaya dapat melakukan destinasi ke tempat yang banyak lagi. Sekian, terima kasih. Wih, ya. Tapi itu kalau misalnya sekarang bisa tenang di sana pas ngomong deg-degannya sama tenangnya itu kalah kali ya. Kalah. Iya. Soalnya the first time langsung ditembak kan. Iya, betul. Itu tadi diundi dulu gak sih pertanyaannya? Iya, dilakukan pengundian. Oh. Jadi benar-benar random question.
Oh my god. Oke. Ini bisa jadi pembelajaran juga buat Sobat Maestro ya. Pasti dalam kelas public speaking selain diajarkan bagaimana bertutur kata yang baik supaya enak didengar, pasti juga ada tips untuk mengatasi rasa ketakutan kita. Saat rasa takut-takut itu sangat benar ya Valeria? Iya, betul. Ada nggak tips yang bisa di-sharingkan itu untuk Sobat coba. Maestro untuk mengalahkan rasa ketakutan saat melakukan public speaking? Balik lagi ke mindset kita sih. Saat kita lagi di depan panggung otomatis suka jadi kacau ya pikirannya kalau udah grogi. Cuman kita tetap tenangin diri. Lama-lama juga terbiasa. Oke, jadi ada yang disebut sebagai lama-lama tuh berarti ada prosesnya ya? Iya, butuh proses. Oke. Jadi latihan seperti tadi berbicara juga dilatih selama proses karantina gitu ya. Mungkin Valerie juga latihan di rumah sendiri, berkata-kata di depan cermin, mungkin seperti itu juga kali ya? Iya. Wah, ini juga Sobat Maestro bisa betul. tiru juga nih ya. Betul. Yang selalu bilang, aku pengen nyoba deh untuk public speaking aku lebih baik lagi. Ini salah satu tips yang bisa diberikan Valerie gitu ya. Betul. Jangan berhenti mencoba segala sesuatunya gitu ya. Kalaupun awalnya susah public speakingnya, Betul. aku ngomongnya terbata-bata. Kalau dilatih terus-menerus, lama-lama bisa juga fasih seperti Valerie. Betul, karena semuanya itu nggak ada yang instan semuanya ya. Hmm. Dari yang kita jalan aja harus merangkak dulu kan, baru bisa berdiri dan berjalan. Itu dia. Apalagi ini public speaking. Waduh, bener loh. Agak deg-degan aku. Kak Jo juga merasakan ya. Benar. Yang apa yang dibahas oleh Valerie di hari ini. Tapi aku mau bahas juga satu topik nih Valerie ya, tentang Putri Kebudayaan Jawa Barat. Iya. Berarti kan karena kamu ada juga Putri Kebudayaan dan berhubungan dengan pariwisata, pastinya kamu harus mengangkat kebudayaan atau pariwisata dari Jawa Barat. Tadi kebudayaan sudah dikatakan ya, batik adalah sesuatu yang ingin kamu kembangkan. Gimana dengan pariwisata? Kan tadi Valerie bilang healing. Kayaknya anak muda, Sobat Maestro di luar juga suka mendengar kata healing dan bingung nih mau healing kemana nih. Nah mungkin bisa jadi satu destinasi yang baru betul. yang bisa Valerie informasikan untuk seluruh Sobat Maestro. Kemana sih untuk pariwisata yang paling menarik di Jawa Barat saat ini? Kalau Valerie sendiri mungkin sekarang Valerie belum mengekspor banyak tempat ya. Karena salah satunya mungkin karena pandemi juga. Nah tapi Valerie benar-benar mau rekomen kalau Jawa Barat tuh punya banyak curug. Curug? Oh, wow. Curug ya? Curug. Ada penyanyi ya lebih. Kenapa yang dinotis oleh seorang Valerie ternyata curug gitu loh? Kalau untuk perkebunan teh dan lain-lain semua pasti tentu pada tahu ya, salah satunya ada di Ciwidey dan pantai juga hampir semua tempat ada ya pantai. Curug ini benar-benar bagus banget deh kalau di Jawa Barat. Salah satunya mungkin yang bisa Valerie sebut seperti Curug Sanghyang Taraje yang ada di Garut. Baru tahu aku. Baru tahu lagi Kak Jo ya. Aku. Nah, boleh digambarkan nggak Valerie, bagaimana keindahan yang tadi Valerie katakan di tempat ini? Curug Sanghyang Taraje tuh miliki sekitarnya tuh punya pohon-pohon yang tinggi yang luar biasa juga. Jadi untuk healing oke banget sih. Waduh, healing lagi ya. Kata 2 kali loh healing ini buat Sobat Maestro yang mau healing gitu ya. Betul. Kan kemarin sempet ya pergi ke salah satu destinasi katanya mau healing. Betul. Ternyata mengalami kemacetan berjam-jam di dalam mobil. Healing enggak, pusing iya ya kan. Nah, dia hilang arah. Nah, kenapa bisa pusing? Karena sampai macet-macetan karena wisatanya mungkin tempatnya yang udah mainstream gitu ya. Ini mungkin harus tanya ke Putri Kebudayaan tempat yang anti mainstream gitu ya, supaya nanti gak rebut-rebutan sama orang lain ya. Benar. Salah satunya tadi yang curug yang dikatakan oleh Valerie yang ada di Garut gitu ya. Ini menarik. Tapi kenapa ya kalau misalnya Kak Jo ngomong curug tuh kayak curug. Nah curug. Ya kayak nyanyi kan. Curug. Nah Anda gitu salah ya. kayaknya nih Kak Jo. Itu wisata curug yang harus banget kita coba ya Val ya. Ada lagi Kak Val yang mungkin yang selama ini kita nggak tahu nih. Padahal ini bagus banget. Harus datang deh. Ada lagi nggak Val? Banyak sih sebenarnya yang bisa kita ekspor. Mungkin satu-satunya dari Bandung, dari Bogor, masih banyak tempat. Sukabumi, pantai-pantainya juga indah-indah kok. Terdekat deh Bandung gitu ya. Pasti warga Bandung di sini pengennya pergi main gitu ya. Ada nggak satu tempat yang tadi seperti yang direkomendasi di Garut itu di Bandung kemana nih Pak? Ada namanya untuk curug sendiri, ada yang namanya Curug Tilu Leuwih Opat. Oh, Tilu Leuwih Opat, nggak bisa 5 itu. Tilu Leuwih Opat. Kenapa menarik? Namanya lucu loh. Kenapa? Ada latar belakangnya sendiri nggak sih nama curug itu? Kalau untuk latar belakangnya Valerie kurang tahu, cuman
tempatnya oke banget. Bagus banget di sana. Oh. Apanya tuh curugnya lagi kan? Jalanannya tuh mudah nggak sih untuk diakses ke curug itu? Standar. Oh masih standar. Standar. Oke, itu yang ditakutkan karena zaman sekarang tuh Iya. satu susah ke aksesnya, kedua kelihatan atau enggak itu curugnya. Oke, jadi nggak usah takut ya kalau kata Valerie aksesnya sudah cukup aman Iya, gitu betul. ya. Namanya menarik tapi nggak Iya. cuma namanya doang gitu ya. Tadi sekali lagi Kak Ju jadi takut salah. Tilu Lewi. lebih opat. Oh menarik ya. Itu kayak kita belajar bahasa Sunda juga ya. Lu lewi opat. Oke, jadi itu adalah curug yang ada di Bandung juga yang bisa nih ya dikunjungi. Sobat Maestro bisa searching, Iya, benar. searching pasti dapat kali ya, Val ya. Oke. Jadi kelihatan juga apa sih yang menarik sebenarnya kan ya. Mhm. Sampai kita Vale aja sampai bilang itu tuh bagus banget katanya. Itu dia ya, kita harus membuktikan sendiri, merasakan sendiri gitu ya. Yes. Nah tapi kalau tadi tentang kebudayaan, tadi Valerie mengatakan akan mengangkat batik. Apa nih langkah-langkah yang Valerie sudah lakukan yang akan dilakukan juga untuk mengangkat budaya batik kita? Oke, jadi Valerie, kenapa alasan Valerie mengambil batik? Karena Valerie tentunya emang di awal kan seperti yang Valerie bilang terkait dunia fashion. Dan kedua, dengan passion tersebut apa sih yang bisa Valerie kembangkan? Jadi otomatis Valerie mau ngambil batik karena batik itu sebenarnya banyak macamnya, banyak motifnya dan ada ciri khasnya masing-masing ya. Iya. Dan anak muda zaman sekarang tuh suka gak mau kalau pakai barang-barang tradisional. Nah, di sini Valerie mau ngajarin nih ke anak muda kalau kita pakai barang tradisional itu bukan berarti kuno. Karena batik sendiri pun bisa dipakai dengan bentuk dinamis dan modern. Setuju. Nah, selain itu juga kenapa Valerie mengambil batik? Tentunya untuk memajukan UMKM kita. Wah, benar banget ini ya. Apalagi yang baru terkena pandemi gitu ya. Ini UMKM itu sangat terdampak sekali nih. Betul. Dengan ada bantuan anak muda seperti Valerie dan kesadaran kita semua gitu ya untuk mencintai batik bisa kembang lagi nih bidang dengan seperti kita itu. menggunakan batik aja banyak banget manfaatnya ya. Bukan hanya kita doang ya. Jadinya suka desain, tapi juga ke orang lain tuh berdampak. Betul. Lumayan. Orang luar negeri begitu Itu mencintai juga, batik, masa kita iya. nggak mencintai batik ya? Itu. Nah, langkah-langkah Valerie tadi yang bilang ya, bahwa nggak kuno kok bisa Iya. dibuat lebih dinamis lagi gitu ya. Sudah ada rencanakah gitu untuk membuat suatu karya fashion design juga pasti ya, yang berhubungan ada batiknya tapi dibuat lebih modern gitu. Untuk batik sendiri, Valerie untuk memajukan UMKM akan collab sama beberapa online shop dan sebagainya. Dan lalu Valerie pun akan melakukan beberapa konten yang Valerie mainkan di media sosial. Contohnya nih kayak mix and match atau draping batik. Karena batik sendiri dapat digunakan bukan hanya satu cara, tapi bisa kita mix and match dengan beberapa pakaian modern lainnya. Oh, jadi tugas Valerie di media sosial adalah bagaimana menggabungkan menjadikan contoh gitu ya, agar menjadi satu influence juga untuk teman-teman. Oh iya ternyata keren ya, dipakai Valerie pakai batik ternyata nggak terlihat kuno tuh gitu ya. Itu yang sedang Valerie coba kembangkan gitu Iya, ya. betul sekali. Wow. Udah ada belum itu videonya? Masih dalam proses. Oke. Kita tunggu ya. Soalnya aku juga pengen lihat kan. Oke. Siapa tahu cuman apa tuh namanya kain doang bisa dibikin baju ya. Gak usah diapa-apain kan. Nah, tapi kan tadi sudah ada dalam media sosial. Berarti buat Sobat Maestro yang ingin tahu harus mencari di media sosialnya di apa nih namanya, Val? Valerie baru saja membuat Instagram advokasi batik Valerie, namanya Di Balik Batik. Oh, boleh ulang sekali lagi untuk Sobat Maestro supaya bisa diketik dulu sekali lagi apa nih? Di Balik Batik. Di balik batik gitu ya. Oke. Mungkin juga ditambahkan juga kali ya sejarah-sejarah batik, cerita-cerita batik di balik batik itu kali ya. Iya, betul. Wow, itu akan membuat kita semakin sadar lagi juga betapa bernilai tinggi sekali batik kita itu gitu ya. Dan itu bisa menjadi salah satu juga yang selalu melekat dalam kita, dalam fashion kita juga. Betul, karena memang sekarang sudah dicanangkan setiap Jumat kita menggunakan batik. Betul ya, itu untuk kecintaan kita kan, melestarikan juga kebudayaan sebenarnya. Itu dia. Dan ke depan juga kayaknya masih Valerie akan makin banyak berinovasi lagi ya. Karena ini waktunya adalah setahun menjabatnya dan ini kayaknya masih awal sekali nih ya. Kedepannya apalagi dengan nanti semakin berkembang gitu ya. Sudah mulai dibuka, kita bisa pergi berpergian gitu ya. Sudah ada rencana-rencana ke depan yang dilakukan oleh seorang Valerie tidak? Seperti yang Valerie bilang, untuk collab sama beberapa online shop dan mungkin Valerie pun akan berkunjung ke beberapa tempat untuk mencoba untuk mencanting batik. Harapannya bisa jadi diikuti juga ya. Banyak orang yang datang ke sana juga menjadi tempat wisata juga gitu ya. Sekali lagi tujuannya untuk meningkatkan UMKM.
Wih, menarik ya Kak Jo ya. Yes. Ini adalah bagaimana kesibukan Valerie gitu ya. Nah, bagaimana sejarahnya seorang Valerie bisa masuk ke dalam Putri Kebudayaan Jawa Barat Iya, gitu betul ya. banget. Luar biasa. Kak Jo sendiri menggambarkan seperti apa nih Kak Jo? Aku pengen lihat juga nih seorang Valerie itu yang berani mencoba gitu ya. Even dia tahu nih passionnya seperti apa, tapi tantangan lagi yang baru. Bukan hanya kayak tadi kan nyobain organisasi di kelas 11 yang katanya memang padat banget gitu ya. Belum lagi ini juga padat juga Putri Kebudayaan. Kita amini ya Putri Indonesia. Aku aminin loh, Kita soalnya amini. aku senang banget ya, amin banget loh. Iya. Nah itu tuh kan banyak banget kegiatan yang akan menyita banyak waktu gitu. Tapi Vale itu ambil banget nih. Jangan sampai walaupun pandemi seperti ini yang menyita kayak nggak bisa kemana-mana, apa segala macam susah. Tapi dia membuka semuanya kayak aku bisa kok melakukan hal ini gitu sih. Sampai saat ini sudah ada perasaan seperti itu Kak Valerie? Sudah mulai keteteran nih dengan banyak kegiatan atau sekarang masih aman-aman aja? Puji Tuhan masih aman sih. Masih aman ya. Oke, Karena itu aman. yang ditakutkan ya sama Iya. apalagi sebagai orang tua kan. Kita takut anak kita belum istirahat kah, kegiatannya masih banyak, ini masih keluar kayak gitu kan. Ada nggak sih ketakutan atau orang tua bilang, Val kayaknya ini kayak dikurangin deh kayak gitu? Sejauh ini masih aman-aman aja sih. Orang tua Vale juga tetap mengingatkan untuk bisa memanage waktunya dengan baik. Untung lah ya, jadi nggak ada larangan-larangan tuh ya. Iya. Cobain aja semuanya. Dukungan orang tua luar biasa. Kak Jo juga jadi penasaran karena kesalahan kata Kak Jo tadi ya. Apa Tadi kan mendoakan Putri Indonesia. Nah ya, Valerie juga kayak bukan belum ya. Tapi apakah ke depan juga berpikir untuk kalau nanti ada pendaftaran Putri Indonesia, boleh nih kayaknya ikutan. Yes. Gimana nih Valerie? Masih pertimbangan kali ya buat Valerie. Kenapa? Kalau yang Putri Kebudayaan kan semangat sekali ya. Langsung mendaftar. Kalau yang Putri Indonesia masih pertimbangan katanya. Kenapa nih Pak? Satu persatu dulu. Karena sekarang kan Valerie menjabat sebagai Putri Kebudayaan Jawa Barat. Nanti pun Valerie akan lanjut ke nasional di bulan November. Ini yang menarik ya. Jadi akan ada perlombaan lagi gitu ya. Ya seperti Putri Indonesia ya akan masuk dalam Putri Internasional gitu ya. Ini Valerie juga akan mewakili Jawa Barat. Wow. Oh gitu ya, pantesan. Jadi masih ada project lagi yang lebih besar juga di Iya, masih November. ada untuk ke depan. Kita belajar satu hal juga Kak Jo dari seorang Valerie Apa gitu tuh? ya. Kebanyakan anak muda dapat sesuatu hal yang besar yang didapat gitu ya. Rasakan tidak puas gitu ya, ingin mencoba lagi yang lain-lain. Gak salah gitu ya. Betul. Tapi jangan lupa bahwa dalam setiap apa yang sudah kita dapat ada tanggung jawab yang harus kita pertahankan gitu ya. Betul. Jangan sampai semua diambil sampai akhirnya tanggung jawab yang sebelumnya terbengkalai. Itu juga gak bagus gitu ya. Betul, Valerie fokus dulu, memilih fokus di bulan November gitu ya. Nah kalau tadi sempat online di karantina juga online dan offline. Kalau November ini seperti apa bentuknya Pak? November nanti akan dilakukan secara offline untuk grand finalnya, dan untuk prakarantinanya tetap dilakukan secara online. Oh ada online dan offline lagi gitu Iya. ya. Offline-nya dilakukan di Bandung atau di mana? Grand final kemungkinan besar akan dilakukan di Bandung. Di Bandung? Di Bandung. Wah tetap tuan di rumah dong ya kita ya. Iya. Wah beruntung sekali gitu ya. Iya nih. Itu satu keberuntungan atau bagi seorang Valerie harusnya jangan di Jangan. Bandung. Aku bisa main ke kota lain itu apa seperti apa? Keberuntungan. Oh keberuntungan. Dari sini pun kan jadi orang-orang tahu Bandung seperti apa ya. Oh. Sebagai tuan rumah kita bisa ekspor Bandung juga. Betul, Untuk betul. Langsung mempromosikan cobain ya. Bandung. Iya. Luar biasa ya. Tapi sudah mempersiapkan seberapa persen nih kalau misalnya di Udah berapa persen? Ya, berapa persen nih untuk kesiapannya sendiri di bulan November? Masih dalam bertahap ya. Karena kan Valerie pun baru dinobatkan sebulan ini. Jadi masih planning untuk kedepannya dan mulai untuk dijalankan. Oke, itu dia kayaknya hari-hari ke depan seorang Valerie akan Iya loh. cukup menarik gitu ya. Karena sudah menanti pekerjaan-pekerjaan dari Putri Kebudayaan. Jangan lupa Valerie adalah anak muda yang menjunjung tinggi sekali pendidikan. Kelas 11 identik dengan lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Mata pelajaran sedang meningkatnya Betul. kesulitannya, itu juga harus dihadapi. Satu lagi, Apa nih? ketua organisasi. Ketua organisasi Iya. membuat acara di Betul. sekolah Dan gitu ya. acaranya tuh dia bilang acara penting kan Val ya? Tuh, jadi nggak main-main semua kegiatan yang diambil. Tapi Kak Jul pasti yakin acara nanti di sekolah pasti akan ada unsur kebudayaannya, ada unsur pariwisatanya. Kalau teman-teman nanya sekalian promosi, itu pasti ngomongnya ya. Oke, itu bagus ya. Itu sama anak muda yang Yes, kreatif, kita betul. menggabungkan segalanya ya. Tapi sekali lagi juga kalau acara digabungkan dengan kebudayaan dan berhasil, siapa tahu juga bisa dipraktekkan ke sekolah-sekolah lain gitu ya. Iya. Sekali lagi tujuannya berhasil memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata di Jawa Barat. Betul.
Wow, keren ya Sobat Maestro ya. Hari ini kita dapat belajar banyak dari seorang anak muda yang luar biasa yang menjalani masa mudanya dengan begitu luar biasa. Nah, di sesi kedua juga Kak Jo ya. Kita pasti masih akan ngobrol sama Valerie pastinya ya. Dan kita sudah punya satu topik juga yang akan kita bahas di hari ini berhubungan juga dengan Valerie, dan tadi Valerie sudah berkata berkali-kali Kak Jo ya. Iya, Nah, ini karena mungkin bahasa yang sering dikatakan oleh anak muda juga. Iya, Kata-kata itu apa Kak Jo? Healing. Healing. Nah, Healing nanti hilang. Ayo, jangan sampai tadi healing jadi hilang ya. Atau yang mau healing malah jadi pusing gitu ya. Nah, pastikan supaya yang nggak pusing, yang nggak hilang, yang mau denger tentang topik healing ini, kita akan bahas topik ini ya. Tapi nanti di sesi yang kedua, tetap bersama kami ya di 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound.